Baratna Pro 4. Tatapanmu, senyumanmu, tiada pernah aku lupakan. Bisikanmu, suaramu, merdu merayu menggoda. Tiada siang, tiada malam, raut wajahmu selalu terbayang. Beginilah oh rasanya apabila sedang kasmaran. Jatuh cinta berjuta rasa, ada rindu bila tak jumpa. Jatuh cinta berjuta rasa, ingin selalu mesra berdua. Bersamamu aku bahagia, padamu ku kan setia. Kemarilah, oh sayangku, jangan kau jauh-jauh dariku. Bernyanyilah bersamaku dalam irama yang syahdu. Tatapanmu, senyumanmu, tiada pernah aku lupakan. Bisikanmu, suaramu, merdu merayu menggoda. Jatuh cinta berjuta rasa,
Musim hujan kepanasan, musim panas kehujanan. Pantaslah saja diriku selalu dalam keresahan. Pantaslah saja diriku selalu dalam keresahan. Baik, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang rasanya untuk sore hari ini kembali lagi menyapa Anda. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pada jam 16 itu
Anda dapat ikuti program acara yaitu Dialog Khusus. Nah sahabat budaya, kali ini dialog khusus kita bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Siapa dia? Nah langsung saja kita perkenalkan, ada Bapak Darwisman. Iya, Assalamualaikum, selamat sore Pak Darwisman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Dewi dan selamat sore pendengar RRI Dengan Pro Dewi 4 aja FM. Pak ya. Dengan Dewi. Oke. Ya. Dan selamat sore juga pendengar Radio Pro 2 FM. Pro 4 Pro 4 RRI FM Makassar, RRI Pak. Makassar. Ya. Iya, iya gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Baik, kali ini kita akan bersama dengan narasumber kita yang akan membahas terkait dengan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Nah, bagaimana dengan hal ini? Langsung saja kita berbincang dengan Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Nah, Pak Darwisman, kira-kira nih bisa nggak dijelaskan secara singkat nih, apa sih tugas dan fungsi dari OJK ini? Baik Bu Dewi dan pendengar RRI Pro 4 FM Makassar ya. OJK mungkin ya otoritas jasa keuangan ya. Mudah-mudahan ini sudah familiar ya, adalah lembaga negara yang independen. Ini yang tentunya terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ya. Lahirnya undang-undang ini tentunya menandai era baru pengawasan dan regulasi pengawasan seluruh sektor jasa keuangan yang dulu ya untuk perbankan mungkin yang Bapak Ibu ketahui diawasi oleh Bank Indonesia, kemudian oleh lembaga keuangan non-bank, pasar modal itu diawasi oleh Kementerian Keuangan. Nah, sejak undang-undang ini lahir tahun 2011 seluruh pengawasan baik perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank itu seluruhnya secara terintegrasi diawasi oleh OJK. Nah, ini juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang undang-undang yang kita kenal istilahnya P2SK nih Bu Dewi ya, pengembangan dan penguasaan sektor keuangan. Nah, dengan undang-undang ini juga lebih memperkuat ya peran dan fungsi OJK terkait dengan penguatan kelembagaan, pengaturan, pengawasan, wewenang dari OJK serta juga penguatan peran dan fungsi OJK untuk perlindungan kepada investor dan konsumen. Nanti ada yang kita sebut dengan istilahnya di sini ada pengawasan market conduct. Nah, jadi intinya itu Bu Dewi mengatur, mengawasi ya seluruh sektor jasa keuangan. Apa itu? Misalnya perbankan. Perbankan itu kita kenal misalnya ada bank umum ya. Iya. Bank umum itu ada juga yang usahanya secara konvensional ya. Ada juga yang secara syariah, ada juga yang bank perekonomian rakyat itu juga ada yang syariah konvensional. Nah, ada juga yang kita kenal dengan namanya pasar modal. Pasar modal ini industrinya ada beberapa. Misalnya kita kenal istilah perusahaan sekuritas, manajer investasi gitu ya. Ada emiten dan perusahaan. Ada juga securities crowdfunding ya, ada juga keuangan derivatif dan ada juga yang terbaru ini dengan bursa karbon gitu ya. Kemudian ada industri keuangan non-bank. Nah, ini ya Bu Dewi, pendengar RRI ini luar biasa banyak ini industri keuangan non-bank itu ada yang kita kenal perasuransian, ada yang multi finance atau finance ya, perusahaan pembiayaan, ada modal ventura, ada dana pensiun. Mungkin yang ini familiar nih masyarakat, ada BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerja, itu juga pergadaian, ini juga familiar ya. Kalau zaman dulu kita kenal menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, ini pergadaian, ada lembaga keuangan mikro, ada juga yang baru ini terkait dengan inovasi teknologi sektor keuangan dan aset keuangan dan termasuk nanti aset kripto. Nah, ini sekian banyaknya industri keuangan yang nanti tentunya di bawah pengawasan OJK. Nah, ini yang mungkin perlu diketahui nanti oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya yang penting di antara tadi ya mengenai OJK ini bahwa mandat yang diberikan OJK itu juga adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, ini salah satu mandat yang memang tentunya harus diketahui oleh seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan ini. Begitu Bu Dewi ya. Oke, tadi Bapak sampaikan bahwa OJK ternyata juga memiliki tugas untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat gitu ya Bapak ya. Betul. Nah, kira-kira nih Pak, apakah boleh dijelaskan nih bagaimana tindakan preventif atau pencegahan
OJK untuk sisi perlindungan konsumen ini, Pak? Ya, yang pertama Bu Dewi ya dan pendengar RRI, ada yang kita sebut dengan tindakan preventif. Ya. Iya. Preventif itu adalah kira-kira OJK itu intinya melakukan literasi, edukasi keuangan kepada masyarakat ya yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan itu. Nah ini dalam rangka komitmen OJK untuk meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan. Nah kenapa ini penting ya Bu Dewi ya? Karena nanti persoalan yang sekarang ya mungkin lagi isu-isu apakah persoalan kemiskinan masih tinggi, pengangguran yang masih tinggi, bahkan stunting, indeks pembangunan manusia yang masih juga belum terlalu tinggi baik. Itu kan semuanya kalau saya melihat ada related dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat itu sangat related karena inklusi keuangannya nggak baik gitu ya. Dia tidak tahu, dia sebenarnya punya semangat kerja, semangat usaha, tapi dia nggak ngerti cara usaha, cara kerja untuk menaikkan ekonomi. Dia punya lahan, dia punya tanah, tapi dia nggak ngerti tanah ini gimana garapnya, nggak punya modal, nggak punya usaha. Dia punya macam-macam lah, punya jaringan, punya kemampuan IT, tapi dia nggak ngerti gimana cara ngembangin kemampuannya untuk yang bermanfaat buat dia. Nah ini yang terkait dengan ini termasuk kita juga melakukan literasi itu kepada 10 lapisan masyarakat ya, dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, UMKM, sampai kepada pegawai, komunitas, kemudian juga ada petani, nelayan dan sebagainya, kemudian juga sampai difabel, kaum disabilitas, sampai daerah 3T, terluar daerah-daerah 3T ya, yang ada di tertinggal, terdepan dan terluar ya istilah. Nah ini yang menjadi sasaran kami. Nah yang menarik Bu Dewi, kenapa ini harus dilakukan? Ini tercermin dari indeks literasi keuangan masyarakat di Indonesia itu baru 65,43%, dengan indeks inklusinya di 75,02%. Apa ini? Artinya literasi inklusinya lucu ya, istilahnya kita gambar kok datanya inklusinya. Jadi banyak. Jadi dari 100 orang kira-kira 75 orang sudah pakai produk keuangan, tapi yang ngerti kira-kira 65 orang gitu loh. Jadi masih ada gap. Masih ada sebagian gitu ya. Yang pakai produk tapi nggak ngerti. Nah ini yang sebenarnya berbahaya. Karena kalau dia pakai produk tidak ngerti, ini yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tadi ya yang tidak bertanggung jawab untuk memasarkan ya, atau menawarkan yang namanya kita kenal dengan penawaran yang berkedok investasi gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya yang sebagian itu bisa mengerti nih Pak? Ya tentunya kita yang pertama adalah ini memberikan edukasi ya, edukasi literasi ya, bahwa keuangan ini sesuatu yang penting gitu ya, bahwa bagaimana nanti mengelola uang, bagaimana nanti membuat perencanaan keuangan, bagaimana nanti memanfaatkan keuangan dan sebagainya, dan bagaimana nanti mengenal seluruh produk-produk yang ada di industri jasa keuangan, dan bagaimana kira-kira memanfaatkannya untuk semua kebutuhan masyarakat, kebutuhan masing-masing individu. Ada yang pengen bertani, ada yang pengen berdagang, beternak, ada yang pengen nelayan, ada yang pengen usaha kafe, perdagangan, ada yang pengen usaha rumah tangga, aircraft, dan semua itu adalah semua itu bisa dilakukan ketika dia paham tentang masalah literasi keuangan, dia paham produk-produk keuangan mana yang akan dia gunakan, dan nanti dia bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan yang bisa membantu. Berarti ada pendampingan juga nih Pak ya? Betul. Jadi contoh ekstrimnya gini Bu Dewi, ibu-ibu rumah tangga misalnya, baru saja ngomong kepengen ini, itu ada namanya lembaga PNM ya, Permodalan Nasional Madani, itu langsung didekati, langsung didampingi, langsung dididik ya, langsung dikasih training, kemudian sambil berjalan dia nanti dikasih modal. Misalnya dia mau usaha yang kecil, mau jualan nasi goreng, atau pisang goreng, dia juga pembiayaannya nggak banyak-banyak gitu ya. Nah dididik, dilatih, didampingi, dibiayai, kemudian tiap minggu itu didampingi terus ya, di-advise terus ya, sehingga nanti kalau dia naik, nanti ada lembaga-lembaga lain yang terus bisa membantu. Nah ini kira-kira pentingnya edukasi literasi keuangan masyarakat agar ya, ini sangat related nanti dengan tingkat
Iya, mendorong tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Itu kira-kira. Bu Oke, Dewi. Pak. Nah, ini apa saja nih layanan OJK ini terkait dengan perlindungan konsumen nih, Pak? Ya, ini pada prinsipnya ada dua ya. Kami perlu sampaikan kepada pendengar RRI. Yang pertama itu OJK itu punya namanya layanan kalau kita sebut istilahnya APPK, tapi pokoknya APPK. Intinya adalah namanya itu adalah aplikasi portal perlindungan konsumen. Jadi itu sebenarnya layanan yang terintegrasi yang bisa dimanfaatkan. Nah, APPK ini ini digitalisasi, artinya berbasis web dia. Berbasis web, dapat diakses sistemnya melalui web dan dapat dilangsung secara daring ya, secara online maksudnya. Oh, bisa gitu ya. secara online. Ya, Oke. jadi lewat HP masing-masing. Sekarang lewat udah laptop. canggih kan. Ya, jadi dapat melalui offset ke namanya kontak 157.ojk.go.id. Bisa diulang? Ya. Kontak 157.ojk.go.id. Nah, sehingga websitenya itu bisa diakses. Nah, apa kira-kira ada 3 nih masyarakat perlu tahu. Misalnya mau tanya, ya, mau tanya produk-produk yang terkait dengan layanan POJK yang tadi, saya ingin ini, saya punya lahan, saya pengen usaha ini, saya pengen ini, atau tadi saya barusan dapat tawaran ini, saya barusan dapat tawaran seperti ini, nah, itu bisa bisa ditanyakan ke OJK. Misalnya ini legal nggak sih, produknya benar nggak tawaran ini? Takutnya kan ada yang biasanya kalau kita dapat link-link atau mungkin kayak, nah itu yang ditakutkan seperti tiap itu. Tiap hari kan kita buka handphone saja itu udah banyak. Benar sekali. Anda mau pinjaman cepat, perusahaan ini nawarin. Nah itu langsung kalau kita misalnya lihat tertarik dan benar nggak sih ini, benar nggak sih? Nah itu langsung tanya tadi ini tadi ke website tadi. Yang kedua tentunya juga bagus. Nah ini penting penyampaian informasi. Nah tadi dia nanya juga, tapi dia juga memberikan informasi ya kalau ini penting buat OJK karena beberapa kasus yang kemarin ditangani oleh ada seperti kayak investasi ilegal yang berkembang di masyarakat. Ada 5 kalau tidak salah ya, 5 entitas ya. Itu kami dapatkan cepat ya karena dari laporan masyarakat gitu ya. Sehingga kami langsung bertindak melalui tim Satuan Tugas Penanganan Investasi Keuangan Ilegal atau Satgas. Pasti koordinasi dengan pihak penegak hukum dan sebagainya dengan tim Satgas menghentikan kegiatan itu dan langsung dikoordinasikan dengan pihak penegak hukum. Jadi itu. Yang ketiga pengaduan. Nah, pengaduan melakukan pengaduan misalnya nih, pengaduan yang mana? Misalnya masyarakat berhubungan nih atau bertransaksi dengan sektor jasa keuangan, apakah tadi bank, apakah pasar modal, apakah non keuangan non bank, ada dana pensiun, ada asuransi, perusahaan pembiayaan, macam-macam ya, ada lembaga keuangan mikro, ada tadi BPJS. Kalau ada masalah-masalah layanan atau hal-hal yang istilahnya dia merasa dirugikan atas layanan, dia bisa menyampaikan pengaduan tersebut ke OJK. Itu yang pertama. Yang kedua, OJK juga memiliki sistem layanan namanya SLIK. SLIK itu adalah sistem layanan informasi keuangan. Yang kalau dulu istilahnya ini BI checking. BI checking. Sekarang namanya SLIK ya. Atau kalau mau gampang mungkin karena sudah dialihkan dari BI ke OJK ya OJK checking lah gitu ya. Kira-kira ini memberikan apa ya? Masyarakat bisa melihat ya seluruh riwayat transaksi pembayaran kredit yang pernah dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Intinya pengen tahu lah saya ini sebenarnya bersih nggak sih? Ada yang nunggak-nunggak nggak? Ada yang nunggak nggak sih? Karena saya mau bisnis baru, saya mau ngajuin usaha baru.